Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rodi. Mohon izin Pak Rodi, hari ini saya ingin mengadakan supervisi akademik ke kelasnya Pak Rodi di kelas 4. Tetapi sebelumnya di sini saya ingin memuat percakapan ya tentang praobservasi di kelasnya Pak Rodi. Pak Rodi mohon izin untuk mata pelajaran yang akan diajarkan hari ini matematika nih. Untuk tujuan pembelajarannya untuk mengamalkan perkalian. Oh, tentang perkalian. Perkalian. Kemudian, adakah area pengembangan yang tidak dicapai, entah itu kreativitas, kemampuan berpikir kritis atau apa Pak Rudi? Kalau saya sebenarnya untuk menghafalkan hafalan dari angka 1 sampai dengan 10. Tapi memakainya rentang angka jawabannya. Kan rentang angka gitu. Kemudian kalau untuk mencapai hal tersebut, kira-kira adakah strategi yang dipersiapkan oleh Pak Rodi di sini? Kalau untuk strategi sih enggak, karena hafalannya dan memang harus dihafalkan. Jadi posisinya nanti kita masukkan ada perkaliannya. Iya. Berarti di sini tidak menggunakan tabel ya Pak Rodi? Nanti pakai tabel perkalian, akan tetapi posisinya hanya diambil jawabannya saja. Oh gitu. Nah, itu udah jawabannya saja sudah dapat angka jawabannya, nanti baru kita masukkan ke perkaliannya. Baik. Terima kasih Pak Rodi ini untuk percakapan praobservasi kelas. Mohon izin nanti setelah ini saya akan mengamati Pak Rodi di dalam pembelajaran ini. Terima kasih Pak Rodi. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sudah sarapan? Siapa yang tidak masuk hari ini? Nggak bisa. Karena apa? Sakit perut dan jiwa. Sekarang kita mulai dulu kebiasaannya setiap hari, setiap pagi. Apa kebiasaannya? Menyanyikan lagu. Mau yang mana? Yuk, siap ya? 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar matematika di perkalian. Ini kita akan perkalian, menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 10. Berapa sih? Sudah, kita lihat dulu videonya. Caranya menghafalkan seperti apa? 1 sampai dengan 10. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 10.
Gimana? 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. Perkalian 9. 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. 9 kali 3 sama dengan 27. 9 kali 4 sama dengan 36. 9 kali 5 sama dengan 45. 9 kali 6 sama dengan 54. 9 kali 7 sama dengan 63. 9 kali 8 sama 70. 10 kali 8 sama dengan 80. 10 kali 9 sama dengan 90. 10 kali 10 sama dengan 100. Kenapa? 1 sampai dengan 10 itu kunci utamanya matematika. Kalau sudah bisa mau kemana pun matematika enak, enggak. Nah, sekarang bukan itu, tapi dihafalkan. Saya balik. Kalau kalian menghafalkan perkaliannya, kita pakainya rentang jawabannya. Jadi rentangnya 1 sampai 10 sampai dengan 20. Ada di angka 12, 14, 15, 16, 18, 20. Kalau 12 berapa kali berapa? 6 kali 2, 5 kali 3, lalu 14, 15, 16, 8 kali 2, 18, 20. Sekarang tentang 21, 30. Ada di 21, 24, 25, 27, 28, 30. Dua puluh satu, 7 kali 24, 6 kali 4, 3 kali 8, 25, 27, berapa? 30, 10 kali 3. Kalau rentangnya 31 sampai 40, ada di angka 32, 35, 36, 40. Hah? 41 sampai 50, ada di 42, 45,
48, 49, 50. 6 kali 7. 8 kali 8 kali 6. 7 kali 51 sampai dengan 60. Ada di angka 56. 54. 50. 61 sampai 70. 63. 63. 7 kali 9. 64. 8 kali 60. 71. Sampai 80. Hanya satu angka. 70. 8 kali. Terus? 80. 81 sampai dengan 70. 10. Pertanyaan yang mudah. Hafal? Tidak. Hafal? Hafal 5 menit untuk menghafalkan itu semua. Sekarang saya mau tes ya kalian. Ada yang hafal? Saya tesnya cuma ini saya buat. Nanti mau tes ingatan kalian menghafalnya itu cepat apa enggak? Kalau tahu juga memang hafal. Silakan. Mas Sakti. Ya. Masih enggak? Tulisan.
Lihat catatan kalian, benar? Benar. Tepuk tangan. Bonusnya nanti ya Mas ya. Tak kasih lagi soal. Iya, kasih lagi soal. Gilirannya siapa ya? Sekarang kan 21 sampai dengan 30. Baiklah. Maju. Diisikan. Yuk. Baik, Bang. Sudah, Bang. Ya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Iya. Ya. Gimana? Pelajaran untuk hari ini? Mudah. Matematika itu mudah. Matematika itu mengasihkan. Matematika itu menyenangkan. Gimana? Menyenangkan. Semua. Siapa sebelum apa? Di rumah maupun dimanapun harus menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 10. Siap? 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 Nah, setelah ini kita selesai. Tetap di rumah harus dihafalkan setiap hari. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ini saya di sini menindaklanjuti tentang percakapan partisipasi kita kemarin sebelum saya masuk ke kelas panjenengan. Kemarin Pak Rodi mengemukakan bahwa untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu dapat memahami perkalian, serta untuk area pengembangan yang dicapai dari Pak Rodi sendiri adalah anak-anak bisa menghafal di bagian perkalian. Kemudian ada strategi yang dipersiapkan oleh Pak Rodi, diantaranya adalah menggunakan video pembelajaran perkalian dengan memanfaatkan smart TV yang ada di kelas ya, dan juga menggunakan tentang nilai. Pak Rodi, tadi saya sudah masuk ke kelas panjenengan, saya sudah mengobservasi tentang pembelajaran yang berlangsung di kelas 4 di subbab perkalian ini. Ini ada monizit, ada beberapa yang ingin saya sampaikan di kegiatan saya pada siang hari ini ya Pak Rodi. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di aspek dan strategi pengembangan Pak Rodi di kegiatan ini yaitu anak-anak bisa menghafal perkalian dengan jelas. Itu sudah terlihat Pak Rodi, dan tadi saya melihat bahwa pengamatannya itu anak-anak itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, anak-anak juga antusias. Ditunjukkan tadi di akhir ada 2 anak yang maju ke depan untuk mengerjakan hal yang terkait dengan perkalian. Kemudian untuk penggunaan video itu sudah mampu menarik perhatian siswa, di mana dari siswa yang awalnya belum konsentrasi akhirnya bisa terkonsentrasi dengan tayangan smart TV yang ada di depan. Kemudian juga penggunaan rentang itu memudahkan peserta didik dalam menghafal beberapa dalam perkalian. Nah, Pak Rodi, terkait dengan hal itu saya ingin
menambahkan juga mungkin ke depan Pak Rodi bisa menggunakan media alat bantu dalam pembelajaran dan juga mungkin SPB. Nah, Pak Rodi, di sini saya ingin bertanya Pak Rodi. Menurut Pak Rodi, pembelajaran yang tadi sudah Pak Rodi lakukan itu bagaimana? Nah itu jelas anak-anak sudah tahu apa yang dapat diajarkan sama saya, paling tidak sudah masuk ke menghafal. Anak itu menghafalkan perkalian, tapi bukan menghafal tapi menghafal. Anak-anak senang juga. Senang juga ya. Mungkin jadi saya refresh sebentar. Anak sudah mengerti apa yang diajarkan dan anak-anak juga sudah bisa menghafal. Untuk kondisi anak-anak di sini anak-anak senang dengan apa yang sudah terlaksana dalam pembelajaran dalam kelas. Nah, berarti terkait dengan catatan ini, jadi saya memberikan catatan bahwa sebaiknya menggunakan media alat bantu. Itu mungkin menurut Pak Rodi. Untuk itu yang ke depannya. Nanti akan saya sampaikan untuk ada media alat bantunya. Dan itu anak bisa tahu kalau perkalian ini hasilnya ini perkalian berapa. Dengan menggunakan benda konkret, jadi anak bisa langsung memahami perkalian. Yang jelas rencana itu kalau menghafal itu merekam. Biasanya kalau saya masukkan yang satu menghafalnya, ini saya bilang sama anak-anak kalau memproyeksikan di pikiran mereka apa yang sudah tertulis, apa yang dilihat, memproyeksikan kembali. Bisa memproyeksikan kembali. Ya. Mungkin Pak Rodi di pembelajaran yang sudah Pak Rodi lakukan mungkin ada kelebihan yang bisa dibenturkan dari pembelajarannya sistemnya tadi. Mungkin kalau itu yang saya lakukan dia tahu tapi dengan cara yang berbeda. Dari perkaliannya menghafal 3 kali 1, tapi ini saya balik jawabannya. Dengan tenang ya. Dengan tenang. Untuk mempermudah anak untuk menghafal. Kemudian dalam rencana tidak lanjut tadi Pak Rodi ingin menerapkan juga media alat bantu. Bagaimana perkalian itu dilaksanakan dengan benda konkret agar anak itu bisa memahami lebih detail ya, terkait dengan apa yang sudah dipelajari saat itu. Pak Rodi, mungkin saya juga ingin tanya kembali Pak Rodi untuk rencana Pak Rodi di berikutnya di pengembangan diri. Mungkin kira-kira Pak Rodi, tadi kan kita sudah membicarakan tentang perkalian. Untuk ke depan di matematika juga, Itu kira-kira adakah hal yang ingin dikembangkan ke Pak Rodi? Kira-kira dari kesalahan sedikit. Ya, jelas berulang terjadi. Oh, ya. Itu perkalian seperti itu. Kalau sudah menghafalkan perkalian, untuk nanti ke jenjangnya pembagian itu anak sudah. Jadi pemahaman lebih lanjut itu. Tujuannya berarti anak bisa benar-benar memahami perkalian. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Pak Rodi? Kalau dalam skala kelas kan satu kelas Pak Rodi kan isinya 19 gitu. Untuk ukuran keberhasilan hal ini bisa tercapai dengan maksimal itu ini dalam stase targetnya itu 80%. targetnya adalah Jadi ada beberapa yang belum bisa menghafalkan perkalian yang rentan. adakah unsur-unsur pendukung untuk mendukung keberhasilan jenengan dalam menentukan tujuan tadi? Intinya mau digolkan itu kira-kira apa? Kontinuitas. Kontinuitas. Jadi setiap hari. Untuk waktunya kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan pengembangan diri ini? Apakah sesegera mungkin atau? Ya, kita kemarin sudah sampai. Kalau sudah memahami mau kemana mau ke depan ya, perkalian sampai mana kita. Jadi
Jadi problematikanya memang di perkalian ya Pak Rodi. Perkalian. Pak Rodi sudah bisa mengidentifikasi bagaimana peserta didik. Terus tadi sudah dicoba dengan menggunakan rentang dan juga berbantuan video pembelajaran. Ternyata anak-anak juga merasa senang. Terus tadi saya sudah sedikit melihat refleksinya. Ternyata anak-anak juga melihat respon dari anak-anak juga cukup bagus. Oke. Jadi kemudian yang ingin saya tanyakan, ini kan kita sudah melaksanakan coaching ya Pak Rodi untuk supervisi akademik. Kira-kira Pak Rodi, apa yang Pak Rodi rasakan saat kita melaksanakan coaching seperti ini? Atau bisa dikatakan kita berubah pikiran dan dirasakan kira-kira bagaimana? Kalau itu saya sendiri kan saya senang kalau ada yang memberikan masukan ke saya. Karena masukan yang benar ataupun mengkritik yang saya lakukan. Saya senang dia harus dilihat ada yang kalau nanti versinya ini ada yang ternyata ini kurang ini masa menetap saya terima nanti mas. Ya mungkin itu Pak Rodi hasil coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Semoga ini bisa membawa hal baik untuk kita, terutama kemajuan pendidikan di Indonesia dan khususnya di SD Negeri 1 Mireng ini. Itu saja dari saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rodi sudah bersedia untuk saya coaching dan saya observasi dalam pembelajarannya. Oke Pak Rodi, terima kasih.